Yes, mantap! Kabar super duper fantastis baik untuk timnas Indonesia. Pemain keturunan Grade A Eropa yang memiliki darah Indonesia berbondong-bondong meminta salaman dan dinaturalisasi langsung ke Pak Erick Thohir sebelum Indonesia bermain lawan Jepang. Ada striker dan gelandang kelas dunia yang sudah kepengen banget buat bela timnas Indonesia. Kabarnya inisial dari pemain ini adalah OR dan JR. Informasi ini dikonfirmasi langsung dari Pak Erick Thohir yang minta dukungan dari DPR untuk segera dinaturalisasi. Ada apa ini sebenarnya? Kenapa tiba-tiba pemain Grade A berbondong-bondong datang ke Indonesia? Penasaran? Mari temukan jawabannya di sini. Nah, gini baru mantap. Erspo akan keluarkan jersey baru untuk timnas Indonesia jelang lawan Jepang di bulan November nanti. Kabarnya jersey sedang dalam proses pembuatan menggunakan bahan tekstil terbaik di dunia, yang sama dengan jersey Real Madrid dengan desain yang mewah dan apik. Akan launching pada awal bulan November dan akan dikenakan oleh para pemain timnas saat lawan Jepang nanti. Kira-kira bagaimana ya desain akhir dari jersey baru timnas Erspo? Dan apakah benar akan sama kualitasnya dengan jersey dari Real Madrid? Begini penjelasannya. Gegerkan satu Indonesia. Ini komentar mengejutkan Pak Erick Thohir saat timnas Indonesia diliciki gagal menang lawan Bahrain dan Cina. Langsung lapor FIFA dan datangkan pasukan khusus untuk serang negara Bahrain. FIFA turun tangan akan bantu Indonesia bersama Pak Erick Thohir. Langsung keluarkan Bahrain dan Cina dari AFC. Sudah resmi. Sekarang FIFA melantik Erick Thohir untuk gantikan posisi Sultan Bahrain menjadi Ketua Umum Federasi Sepak Bola AFC. Ini jadi harapanku. Tetapi di sisi lain, begini komentar mengejutkan Erick Thohir tentang Indonesia yang diliciki Bahrain dan Cina jadi gagal menang. Akankah langsung minta bantuan ke FIFA dan Bahrain diberi hukuman? Mari kita simak penjelasannya. Hah? Ada apa ini? Jadwal timnas Indonesia versus Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 diundur. Kabar super duper mengejutkan. Laga yang paling dinantikan se-Asia ini diundur oleh FIFA. Yang awalnya akan berlaga di bulan November malah diundur jadi bulan Desember. Konfirmasi langsung dari pelatih timnas Jepang Hajime Moriyasu saat press con. Jepang belum siap karena melihat potensi timnas Indonesia saat ini skuad full Eropa. Bahkan ada tambahan beberapa pemain naturalisasi tambahan seperti Kevin Dix dan Miliano Jonathan. Dan kepelatihan juga dipegang oleh Shin Tae-yong yang pernah memulangkan Jerman di Piala Dunia. Jepang merasa belum siap hingga akhirnya pertandingan diundur. Ini jadi harapanku. Tetapi di sisi lain, begini jadwal timnas Indonesia versus Jepang pada bulan November nanti. Jangan sampai terlewat catat tanggalnya. Begini informasi selengkapnya. Mantap! Wah, Haji lagi on fire nih. Obok-obok pertahanan lawannya, Wah Haji yang sedang haus gol berhasil obok-obok pertahanan lawannya dan ciptakan gol kemenangan kelas dunia yang diakui pelatih Jepang. Hajime Moriyasu lagi-lagi waspadai striker timnas Indonesia ini dan akan berhati-hati saat lawan timnas Indonesia. Hajime Moriyasu juga takut sosok ini akan bergabung dan bela timnas Indonesia saat lawan Jepang. Inisialnya adalah KD, kira-kira siapa ya sosok yang dimaksud pelatih Jepang ini? Sampai bikin Jepang ketakutan gitu. Sebenarnya apa yang terjadi? Penasaran? Begini wawancara lengkap dari pelatih Jepang. Wow, bikin bangga timnas Indonesia. Kevin Dix, pemain Grade A kelas Eropa yang akan segera dinaturalisasi awal November ini, tampil memukau di Bundesliga Eropa.
langsung jadi perhatian utama dan target utama klub-klub ternama di Bundesliga, bahkan di Liga Champions sekalipun. Kira-kira klub Champions League mana saja ya yang tertarik untuk ambil Kevin Dix? Penasaran? Mari temukan jawabannya hanya di sini. Thailand dan Vietnam sindir timnas Indonesia U17 yang bermain jelek dan hanya passing-passingan 60 menit saat lawan Australia. Thailand dan Vietnam ejek-ejek dan rendahkan mental juga taktik timnas Indonesia karena bermain seperti pengecut. Shin Tae-yong tidak terima, langsung marah-marah dan kasih paham ke mereka negara kecil yang sudah tertinggal jauh dari Indonesia. Dasar negara lemah, pengecut, komunis Thailand Vietnam. Shin Tae-yong, kita akan kasih paham permainan sesungguhnya di timnas senior saat laga kedua melawan Australia nanti. Lihat saja, ada apa sebenarnya Thailand dan Vietnam mau panas-panasi Indonesia? Apa yang terjadi? Begini penjelasan lebih lengkapnya. Bawa nama Indonesia, Mels Hilgers resmi menjadi bintang Eredivisie dan masuk tim terbaik di Liga Belanda 2024. Masuk nominasi pemain back terbaik dan bersaing dengan back Manchester United Harry Maguire. Langsung kibarkan bendera merah putih untuk pertama kalinya di Liga Belanda. Bikin Indonesia bangga. Mels Hilgers sangat bangga bisa bela timnas Indonesia sampai segitunya. Erick Thohir dan juga Shin Tae-yong auto terharu dan senang melihat ini. Pastikan kalian simak terus beritanya sampai habis, begini penjelasan lebih lengkapnya. Sebelum lanjut ke pembahasannya, ayo like dan subscribe channel ini agar bisa lebih berkembang. Terima kasih bagi kalian yang sudah like dan subscribe. Pemain keturunan berbondong-bondong ingin perkuat timnas Indonesia, Erick Thohir minta dukungan DPR. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengabarkan saat ini sudah mulai banyak pemain keturunan yang tertarik untuk memperkuat timnas Indonesia. Untuk itu, agar keinginan para pemain diaspora dapat dipenuhi, maka Erick Thohir berharap Komisi X DPR RI dapat memberikan dukungan untuk memperlancar proses naturalisasi. Sebagaimana diketahui, PSSI terus melakukan manuver merekrut pemain keturunan untuk bisa memperkuat timnas Indonesia. Teranyar ada Kevin Dix yang proses naturalisasinya sedang diproses. Namun tidak hanya Kevin Dix saja, melainkan PSSI juga saat ini sudah mengajukan proses naturalisasi untuk dua calon pemain timnas wanita Indonesia, yakni Estella Loupati dan Noah Leratomo. Karena itu, Erick sangat berharap Komisi X DPR RI saat ini dapat memberikan dukungan penuh. Dirinya juga menyebut kalau Menpora RI Dito Aryo Tejo telah berkoordinasi dengan Menteri Hukum Supratman Andi Aktas. Saya minta dukungan dari Ibu dalam kurung Komisi X, banyak diaspora kita ingin bergabung, kata Erick. Misalnya pemain timnas wanita dan Kevin Dix sudah melayangkan surat, Menpora sudah kirim surat ke Pak Supratman di Kemenkumham, sambungnya. Erick berharap proses naturalisasi pemain yang saat ini sedang berjalan dapat diproses dengan baik, sehingga para pemain keturunan bisa tampil membela timnas Indonesia sesuai dengan target yang ditetapkan. Mudah-mudahan bisa diproses dengan baik sehingga slot untuk pemain diaspora yang ingin bergabung baik di U20, perempuan, dan senior bisa sesuai dengan target karena ada Februari dan Maret tahun depan, tutur Erick. Bakal ada desain baru jersey timnas Indonesia pada Februari 2025. Timnas Indonesia akan memiliki desain jersey baru. Kabar itu datang dari CEO Erspo Muhammad Sadad.
Diketahui Erspo merupakan sponsor apparel timnas Indonesia saat itu. Merek lokal itu akan mengeluarkan desain baru jersey skuad Garuda pada Februari 2025. Muhammad Sadat menjanjikan satu hal yang menarik. Nantinya ia akan menerima masukan dari banyak pihak mengenai desain baru jersey timnas Indonesia. Rencana di bulan Februari 2025 dan harapannya semua baru. Tahapannya, kami akan melibatkan stakeholder yang melibatkan masyarakat. Harapannya semoga dapat diterima masyarakat dibanding yang sebelumnya dan juga lebih baik dari sebelumnya, kata Sadat. Bahkan Muhammad Sadat menyebut Erspo akan melakukan polling yang melibatkan masyarakat untuk memilih desain dan warna terbaik yang akan diaplikasikan pada jersey anyar timnas Indonesia. Nanti akan ada pilihan terkait warna, teman-teman masyarakat Indonesia akan berpartisipasi ikuti polling. Sekarang kami godok dulu rencananya, tambahnya. Lebih lanjut, Muhammad Sadat berbicara mengenai kiprah timnas Indonesia terkini, terutama di ajang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Muhammad Sadat berharap timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Sesuatu yang sangat diidamkan masyarakat tanah air. Rakyat Indonesia yang mendiamkan prestasi lolos ke Piala Dunia. Dan itu doa dari seluruh rakyat Indonesia. Paling tidak kita harus lolos dari ronde 3 ini. Dan syukur-syukur bisa jadi juara grup atau runner-up di babak ini. Tanda Sadat. Komentar mengejutkan Erick Thohir yang kecewa timnas Indonesia gagal menang saat lawan Bahrain dan Cina. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengaku sudah berusaha keras membantu timnas Indonesia untuk melawan Bahrain dan Cina di laga lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, pada akhirnya ia justru kecewa karena Garuda justru tak meraih kemenangan sama sekali. Seperti diketahui, skuad Garuda harus puas membawa pulang 1 poin dari 2 laga tandang pada matchday ketiga dan keempat grup C. Rinciannya, timnas Indonesia imbang 2-2 lawan Bahrain dan kalah 1-2 dari Cina. Dua hasil itu turut membuat Erick tidak begitu puas kendati laga kontra Bahrain diwarnai dengan kepemimpinan wasit Ahmed Alkaf yang kontroversial. Kemudian kekalahan dari Cina dinilai karena timnas Indonesia yang tidak fokus. Ya kecewa, apalagi waktu lawan Bahrain kan kita sudah leading. Kita sudah kirim surat protes kepada AFC tembusan FIFA. Putusannya ditolak, ya kita bermain lagi. Tidak mungkin dengan keputusan itu kita melangkah mundur, kata Erick. Kalau lawan Cina kita kecolongan, makanya saya buat evaluasi. Saya tidak mau salahin siapapun, sambungnya. Erick cukup kecewa dengan hasil itu karena sejatinya PSSI sudah kerja keras untuk mengoptimalkan skuad dengan menghadirkan Mas Hilgers dan Eliano Reijnders. Namun begitu, pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN ini tak ingin larut dalam hasil tersebut. Jadwal timnas Indonesia versus Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, laga yang paling dinantikan. Setelah melewati 4 pertarungan pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia akhirnya akan menghadapi tim terkuat di grup C, yaitu Jepang. Duel ini akan berlangsung pada November 2024. Timnas Indonesia sejauh ini sudah 3 kali bermain imbang dan sekali kalah di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan torehan 3 poin, Timnas Indonesia berada di posisi kelima dalam klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan menjamu Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Senayan, Jakarta pada 15 November 2024.
Laga ini diprediksi akan sangat sulit bagi tim Garuda mengingat sang lawan belum pernah terkalahkan dalam 4 laga yang sudah mereka mainkan. Namun satu hal yang pasti, pertandingan kontra Jepang akan menjadi salah satu yang paling dinanti dalam perjuangan timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Selain karena timnas Indonesia diperkuat sejumlah pemain naturalisasi yang bermain di Eropa, Jepang juga memiliki banyak pemain hebat yang juga bermain di Eropa. Sebut saja Zion Suzuki yang menjadi kiper Parma, kemudian Ko Itakura yang bermain bersama Borussia Mönchengladbach, dan Yukinari Sugawara yang bermain di Southampton. Kaori Mitoma, Daichi Kamada, Ao Tanaka, dan Wataru Endo adalah pemain-pemain lini tengah Jepang yang kini berkarier di Inggris, masing-masing bersama Brighton, Crystal Palace, Leeds United, dan Liverpool. Tentu jangan lupakan juga Takefusa Kubo yang bermain bersama Real Sociedad di Liga Spanyol dan Takumi Minamino yang berkarier di AS Monaco. Selain itu ada 2 bomber yang pastinya pernah menjadi lawan beberapa pemain naturalisasi timnas Indonesia di Liga Belanda. Jepang punya Ayase Uda yang kini bermain di Feyenoord dan Koki Ogawa yang merupakan rekan setim Calvin Verdonk di NEC Nijmegen. Jadi tentu saja akan sangat menyenangkan bisa melihat timnas Indonesia menghadapi Jepang yang diperkuat begitu banyak pemain hebat di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Ragnar Oratmangoen semakin sangar, Jepang wajib was-was saat jumpa timnas Indonesia nih. Striker timnas Indonesia Ragnar Oratmangoen semakin memperlihatkan tren yang menawan menjelang laga melawan timnas Jepang pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut jadwal, pertemuan antara timnas Indonesia melawan Jepang pada lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini bakal berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Senayan, pada 15 November 2024. Yang terbaru, Ragnar Oratmangoen sukses mengukir catatan ciamik saat mendapatkan kesempatan bermain bersama FCV Dender pada lanjutan Jupiler Pro League atau kasta tertinggi Liga Belgia 2024/2025. Meski bermain sebagai pengganti, Ragnar sukses menyumbang 1 gol dalam duel yang berlangsung di Dender Football Complex Minggu dalam kurung 27 Oktober 2024. Namun, 1 golnya itu gagal membawa tuan rumah menang. Ragnar Oratmangoen memang hanya bermain dalam durasi yang relatif singkat pada pertandingan ini. Sebab dia baru diturunkan pelatih Vincent Aufrart pada menit ke-70 saat menggantikan Dembo Schilla. Meskipun kesempatannya terbatas, Ragnar justru menjadi pemain FCV Dender yang mengukir rating tertinggi pada laga ini. Berdasarkan situs Sofascore, pemain timnas Indonesia itu mendapatkan rating sebesar 7.4. Saat bermain selama 20 menit, Ragnar tercatat melepaskan 2 tembakan tepat sasaran yang salah satunya menghasilkan gol. Selama durasi itu pula, pemain berusia 26 tahun ini mengukir 11 kali sentuhan. Akurasi operan lelaki yang akrab disapa Wak Haji ini juga termasuk mentereng. Dari 8 percobaan, semuanya bisa menemui sasaran. Artinya akurasi operan Ragnar terhitung sempurna karena mencapai 100%. Segera dinaturalisasi bela timnas Indonesia, Kevin Dix jadi target utama klub Bundesliga. Kevin Dix yang segera dinaturalisasi untuk membela timnas Indonesia kini dikabarkan jadi target utama klub Bundesliga. Klub yang dimaksud adalah Borussia Mönchengladbach. Kevin Dix saat ini masih berseragam FC Copenhagen. Pemain berusia 28 tahun itu masih mempunyai kontrak hingga Juni 2025 bersama klub Liga Denmark tersebut. Namun Kevin Dix sempat menjadi incaran utama Borussia Mönchengladbach pada bursa transfer musim panas lalu.
Pemain keturunan Maluku itu diharapkan bisa memperkuat barisan pertahanan Die Vollen julukan Borussia Mönchengladbach. Menurut laporan Rheinische Post, Borussia Mönchengladbach pun akhirnya tidak membeli pemain bertahan pada bursa transfer musim panas lalu. Mereka bertahan dengan pemain yang sudah ada. Borussia Mönchengladbach tidak memperkuat pertahanan mereka di musim panas dalam kurung, tak membeli pemain meskipun mereka dinyatakan sebagai target transfer, tulis Rheinische Post. Kevin Dix pun dilaporkan masih menjadi incaran utama Borussia Mönchengladbach. Klub Jerman itu masih mengejar Kevin kendati sempat mendapat penolakan dari FC Copenhagen. Kevin Dix masih menjadi kandidat pada hari batas waktu, namun pemain asal Belanda itu tidak mendapat persetujuan dari FC Copenhagen. Ini adalah kemungkinan di musim dingin, tulis Rheinische Post. Di sisi lain, Kevin Dix juga masih disibukkan dengan proses naturalisasi untuk menjadi pemain timnas Indonesia. Mantan pemain Fiorentina itu diketahui sudah bertemu dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Proses naturalisasi Kevin Dix kabarnya akan rampung pada tahun depan. Nantinya dia akan menjalani sejumlah proses seperti persetujuan dari pemerintah, pengambilan sumpah sebagai warga negara Indonesia dalam kurung WNI, dan perpindahan federasi. Pernah sindir Thailand dan Vietnam, Shin Tae-yong pressing timnas Australia U17 jika jadi pelatih timnas Indonesia U17 semalam. Menyindir Thailand dan Vietnam karena tidak mengedepankan fair play, apalah Shin Tae-yong bakal melakukan pressing kepada timnas Australia U17 jika menjadi pelatih timnas Indonesia U17 semalam? Laga timnas Indonesia U17 versus Australia U17 yang merupakan matchday pamungkas grup G kualifikasi Piala Asia U17 2025 menjadi sorotan. Laga itu disorot karena ketika waktu menginjak menit ke-60, baik timnas Australia U17 dan timnas Indonesia U17 sama-sama enggan melakukan serangan. Timnas Australia U17 yang menguasai bola hanya melakukan passing antar pemain di area garis tengah lapangan. Sementara itu, para pemain timnas Indonesia U17 enggan melakukan gangguan kepada para pemain timnas Australia U17 yang sedang menguasai bola. Kedua tim tampak sudah puas dengan hasil 0-0 karena sudah cukup meloloskan mereka ke Piala Asia U17 2025. Kelar pertandingan, pelatih timnas Indonesia U17 Nova Arianto mengaku malu melihat jalannya laga di 30 menit akhir pertandingan. Ia pun sadar tidak meminta Avandra Florasta dan kawan-kawan melakukan pressing karena jika strategi itu dilakukan, timnas Indonesia U17 bisa saja kalah dan gagal lolos Piala Asia U170 2025. Saya pun malu dengan yang terjadi di lapangan malam ini. Namun kalau kita kalah, kami tidak lolos Piala Asia, maka saya harus tahan malu itu dan tidak melakukan pressing. Pastinya terlihat tidak baik dan saya yakin pemain pun merasakan hal yang sama di lapangan, kata Nova Arianto. Mantap, bintang timnas Indonesia Mads Hilgers masuk tim terbaik Liga Belanda 2024 hingga 2025. Permainan fantastis ditunjukkan bintang timnas Indonesia Mads Hilgers bersama klubnya FC Twente. Bahkan Mads Hilgers sampai masuk tim terbaik pekan ke-10 Liga Belanda 2024 hingga 2025 versi media Belanda ESPN-NL. Hadirnya Mads dalam kesebelasan terbaik Liga Belanda pekan ini tak terlepas dari performanya bersama FC Twente. Pemain keturunan Manado itu berhasil mengantar FC Twente meraih kemenangan atas Heracles 5-0 di De Grootste Enschede, Belanda pada Minggu 27 Oktober 2024. Dalam pertandingan itu, Mads menyumbang 1 gol pada menit ke-59.
4 gol lainnya dicetak oleh gol bunuh diri Mime Irhel Benita 38, Anas Salah Edina 42, Sam Lammers 77, dan Michael Flapp 90 tambah 3. Maes Hilgers tampil apik selama 62 menit dalam pertandingan itu. Selain mencetak gol, dia juga sempat mencatatkan 67% kesuksesan dalam duel udara. Berkat penampilan impresifnya, Maes mendapat tempat di kesebelasan terbaik pekan ke-10 Liga Belanda 2024 hingga 2025. Dia masuk bersama dua rekan setimnya, Anas Salah Edina dan Michael Flapp. Tentunya ini menjadi modal bagus untuk menambah kepercayaan diri Hilgers bersama FC Twente. Diharapkan pemain berusia 23 tahun ini bisa terus tampil konsisten di setiap pertandingannya. Sementara itu, kemenangan telak atas Heracles membuat FC Twente kini duduk di posisi 5. Mereka total sudah mengoleksi 18 poin. Selanjutnya, Maes Hilgers dan kolega akan melawan Willem II dalam lanjutan Liga Belanda 2024 hingga 2025. Laga tersebut akan berlangsung pada Sabtu 2 November 2024.